Melanjutkan kembali perjalanan ke Tenggara. Hai guys, di video kali ini kita akan melanjutkan kembali cerita tentang perjalanan kita ke Tenggara. Ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, silahkan cek di beranda saya ya. Dan sekarang kita sudah tiba di Tolala guys. Jadi ini dia yang namanya Tolala. Ini merupakan daerah kedua yang akan kita temui pada saat kita menuju ke Tenggara. Jadi dari perbatasan kita akan melewati Dusun Patikala, kemudian lanjut ke daerah Tolala. Jadi saya juga kurang tahu guys, apakah Tolala ini merupakan nama dusun atau nama desa. Kalau ada yang tahu tolong komen di bawah ya, biar kami juga tahu kalau ternyata ada desa atau dusun yang namanya Tolala. Di sini kita akan melewati sebuah jembatan kecil, kemudian di sini juga ada sebuah masjid. Terus di depan sana terlihat sebuah bangunan Indomaret. Jadi kami akan mampir dulu ke Indomaret guys untuk berbelanja keperluan kami. Oke, setelah parkir dengan sempurna, kami pun turun dari kendaraan. Kemudian saya langsung menuju ke sini guys. Saya akan membeli gorengan yang ada di depan Indomaret. Di sini ada tahu isi, pisang moleng, dan juga bakwan. Kebetulan saya senang dengan tahu isi, jadi saya akan beli tahu isi dan pisang moleng. Suasananya seperti ini guys. Jadi suasana di tempat ini sangat sejuk, mungkin karena sekarang lagi mendung jadi tidak terlalu panas guys. Di depan Indomaret ada lorong seperti ini guys, dan kampungnya itu masih masuk ke dalam lagi ya. Maksud saya pemukiman penduduk masih terus ke dalam lagi, maksudnya masih luas guys ke belakang. Oke, lanjut. Di sini ada papan petunjuk arah tertulis Lelewawo Lasusua, kemudian Desa Lelewulu. Jadi di sini kami akan melanjutkan kembali perjalanan kami guys, meskipun hujan ya. Ini sebenarnya tadi lumayan deras hujannya, tetapi karena sekarang sudah mulai reda, jadi kami akan melanjutkan kembali perjalanan kami. Di sini ada pertigaan guys. Untuk sampai ke tujuan kami harus belok kanan di sini ya. Jadi di sini kami langsung saja belok kanan dan melanjutkan kembali perjalanan kami. Oh ya, sebelum belokan tadi di depan kita itu ada Polsek Kolaka Utara ya guys. Di sepanjang jalan saya benar-benar menikmati pemandangan alam yang sangat indah. Mata saya memang menyukai yang hijau-hijau guys. Jadi setiap pemandangan yang hijau-hijau itu akan menyegarkan kembali mata saya. Dan bukan hanya mata saya guys, tetapi juga pikiran saya. Tetapi sayangnya tidak dapat menyegarkan dompet saya. Semakin kesini saya merasa jalannya semakin ekstrim guys. Bagaimana tidak? Coba saja kalian perhatikan, di sini ada pendakian yang berliku-liku. Ngeri guys, ngeri. Ini pendakiannya terjal terus tikungan kiri kanan. Jadi kita harus berhati-hati. Jadi seperti itu kira-kira guys, jalannya itu benar-benar sangat ekstrim ya. Jadi pada saat kita bertemu dengan kendaraan lain, kita harus mengalah guys, dan kita harus terus berhati-hati saat berkendara untuk keselamatan kita guys, biar lambat asal selamat. Di sini masih hujan guys, tetapi hujannya tidak begitu deras. Jadi kami masih terus melanjutkan perjalanan dengan melalui jalanan yang berkelok-kelok guys. Jadi jalannya ini bentuknya seperti ular, meliuk-liuk seperti penari ular. Jadi seperti itulah guys, kita harus melalui jalan yang berkelok-kelok ini. Lika-liku laki-laki yang tak pernah laku-laku, bahkan hatinya pun penuh dengan luka-luka. Nah seperti inilah guys ketika kita bertemu dengan mobil di jalan yang seperti ini. Jadi kita harus mengalah ya. Sepertinya mobil yang ada di depan kami ini bermasalah sehingga kami disuruh duluan guys. Jadi kami akan mendahului mobil tersebut. Oke, sudah beberapa saat kami berjalan tetapi hujannya tak kunjung berhenti guys. Di sepanjang jalan itu saya merasa tegang guys, karena perjalanannya benar-benar yang seperti ini. Jadi sepanjang jalan kita harus melewati pendakian panjang yang berkelok-kelok. Habis belok kanan, belok kiri lagi, terus ke belok kanan lagi, lalu belok kiri lagi. Jadi seperti itu terus guys, sampai kepala saya seperti merasa pusing. Meski begitu perjalanan ini masih ada indahnya guys, karena di sepanjang jalan kita akan melihat pemandangan yang sangat hijau seperti ini.
hati saya bertanya, sebenarnya pendakian ini ujungnya di mana? Dari tadi tidak habis-habis loh guys. Dan di sini kita kembali bertemu dengan mobil yang sangat panjang guys, dan pendakiannya coba kalian perhatikan ya, dia seperti SS. Masya Allah, benar-benar luar biasa ya supir-supir mobil yang ke Tenggara ini, karena mereka akan selalu waspada setiap saat. Inilah idaman para istri-istri, suami yang siaga, siap antar jaga. Masya Allah guys, pendakiannya ini benar-benar ekstrim ya, karena tikungannya tidak habis-habis guys. Jadi buat kalian yang ingin berpergian ke Tenggara, siapkan kantongan guys, siapa tahu kalian memanggil uak-uak di jalan. Oke lanjut, ternyata jalan yang berliku ini semakin kesini semakin panjang guys, rasanya itu tidak habis-habis. Nah, mobil yang ada di depan kita ini adalah mobil yang sedang beristirahat guys, karena mobilnya tidak mampu lagi untuk melakukan pendakian, jadi mesinnya harus didinginkan dulu ya. Dan di sini kita akan kembali memasuki pemukiman warga, dan pemandangannya itu benar-benar sangat indah guys. Di sepanjang jalan kita akan melihat juga ada kebun merica, ada kebun cengkeh, kemudian banyak pohon kelapa, pohon coklat, dan ada juga kebun pisang. Jadi seperti itu ya guys, kebun warga di sini itu luas-luas guys, makanya rumahnya juga itu dibangun besar-besar. Oke lanjut, Masya Allah, pemandangan di kampung ini benar-benar sangat indah guys. Rencananya kami mau mampir di masjid ini untuk sholat, tetapi pada saat kami mampir itu pintunya dikunci guys, jadi terpaksa kami muter balik kembali untuk melanjutkan kembali perjalanan. Jadi ceritanya setelah turun dari mobil saya melihat pintunya tertutup, lalu saya doronglah pintunya, tetapi pintunya tidak terbuka guys. Setelah saya ke samping saya melihat ada pintu yang tertutup, tetapi kuncinya tertinggal di pintu guys, sehingga saya berpikir bahwa pintunya ini bisa dibuka. Saya kemudian langsung menuju ke tempat wudhu guys, tetapi setelah saya selesai berwudhu saya dorong pintunya, ternyata pintunya juga terkunci. Jadi saya kemudian memutuskan untuk sholat di masjid lain saja guys. Jadi pesan dari pengalaman saya ini bahwa kita harus memastikan dulu apa yang kita lihat sebelum kita mengambil sebuah keputusan. Oke lanjut, dari sini kita masih terus melanjutkan perjalanan melewati sebuah pemukiman warga guys, dan di sini kita akan segera memasuki sebuah jembatan. Saya juga kurang tahu ini namanya jembatan apa. Kalau ada yang tahu komen di bawah ya. Kita masih terus melanjutkan perjalanan sambil menikmati pemandangan alam yang sangat indah ini guys. Meski jalannya berliku-liku, tetapi pemandangan alamnya terlihat sangat indah. Jadi di sepanjang jalan kita akan sering melihat pemandangan yang seperti ini guys, pemandangan tambang di sepanjang jalan. Tambang nikel akan terlihat di beberapa titik di sepanjang perjalanan yang kita lalui dari Malili sampai ke Lasusua. Nah, bentuknya itu seperti ini ya guys, ciri-cirinya terlihat bekas-bekas galian seperti ini, tetapi ini nanti setelah selesai ditambang akan dilakukan kembali reklamasi guys, atau penanaman kembali pohon-pohon pada tempat-tempat yang sudah digali. Di sini kita kembali akan memasuki pemukiman warga, dan di sini juga terdapat beberapa alat berat, yaitu alat perusahaan. Nah, seperti itu guys. Alat inilah yang digunakan untuk mengambil material nikel untuk kemudian akan dilanjutkan dengan pengolahan. Seperti itulah kira-kira ya guys. Saya juga kurang begitu paham karena saya bukan orang tambang. Saya di sini hanya memperkirakan. Di sini kita kembali memasuki sebuah pemukiman warga guys. Seperti ini ya, pemandangannya benar-benar terlihat sangat indah. Jadi di sepanjang jalan yang kita lalui itu pemandangannya benar-benar terlihat sangat indah guys. Karena sudah begitu lama saya ngoceh-ngoceh di sini, jadi sampai di sini dulu video saya kali ini. Nantikan terus video-video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai.